Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah kita menuju majlis ilmu dalam rangka menambah sedikit perbendaharaan ilmu agar adanya perbaikan hablu minallah dan hablu minan nas kita. Karena dengan ilmulah kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah itu yang berkaitan dengan ibadah jasadiyah, ibadah lisaniyah, ibadah maliyah. Karena tujuan utama kita diciptakan adalah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita akan mau bicarakan pada kesempatan ini adalah mengenal hibah, wasiat dan warisan. Kita tahu bersama bahwa dalam syariat kita ibadah itu banyak sekali macam-macamnya. Ada ibadah yang berkaitan dengan jasad kita, ada ibadah yang berkaitan dengan hati kita, ada ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Kalau ibadah yang berkaitan dengan harta, maka Allah wajibkan nanti hanya 1 tahun sekali dalam setahun. Kenapa demikian? Karena harta itu sangat dicintai oleh manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Fatuhibbuna hubban mala hubban jamma. Engkau sangat benar-benar mencintai harta. Maka ibadah yang satu ini itu diatur di dalam agama kita agar seseorang tidak mewajibkan sesuatu nanti yang tidak diwajibkan atau membebani seseorang yang itu tidak dibebani di dalam syariat kita. Memberikan sesuatu dari harta yang kita miliki itu banyak sekali anjurannya di dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Lail ayat 5 hingga ayat 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, di sini Allah tidak sebutkan apa yang diberikan dan kepada siapa diberikan pemberian tersebut. Menunjukkan bahwa apapun yang kita curahkan, yang kita keluarkan dari yang kita miliki, itu akan berdampak baik untuk kita. Apakah itu harta, ide, tenaga, ilmu, maka ini akan membuahkan pahala bagi kita. Minimalnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Engkau akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di surah Al-Ma'arij ayat 24 Allah sebutkan juga, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak yang telah diketahui bagi orang yang meminta ataukah tidak meminta. Di surah At-Taghabun ayat 17 juga Allah sebutkan, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian mengeluarkan sesuatu, sejatinya sesuatu itu adalah pinjaman kepada Allah. Jadi kita mengeluarkan sesuatu mahat, itu apa? Allah anggap sebagai apa? Pinjaman. Yang Allah pasti kembalikan
dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Kalau manusia riba ya, tapi kalau Allah enggak. Allah kembalikan dengan kelipatan yang berlebih, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, wallahu syakur, dan Allah maha mensyukuri. Pasti Allah balas, enggak mungkin tidak. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi umat, ini semua adalah anjuran untuk mengeluarkan, mencurahkan apa yang kita bisa berikan. Sementara di dalam agama kita umahat, mengambil harta orang lain itu hukumnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam Islam. Jika mereka sudah masuk ke dalam Islam, maka terjagalah harta mereka, tidak boleh diambil. Dalam hadis yang lain, al-muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu. Muslim atas muslim yang lain haram untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya. Kapan kira-kira umahat kita boleh mengambil harta orang lain? Maka jawabannya ada 3. Ada 3 sebab kita boleh mengambil harta orang lain. Yang pertama adalah zakat. Jika apa? Jika sudah memenuhi nisab dan berlalu 1 tahun hijriah. Yang kedua, muawadhah. Muawadhah ini adanya kedua belah pihak yang saling memberikan manfaat. Masuk di dalamnya apa umahat? Jual beli, sewa menyewa, jual jasa, mahar, dan lainnya. Paham? Di mana kita boleh mengambil harta orang lain karena apa umahat? Dia juga mengambil manfaat dari Anda. Anda buat sesuatu gitu, terus Anda jual. Anda mengambil uang orang kan? Nah, tapi Anda memberikan juga sesuatu kepadanya. Suami Anda memberikan nafkah karena ada yang Anda berikan kepada suami, yaitu apa? Pelayanan di ranjang. Kalau itu tidak ada, maka si suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Kemudian yang ketiga umahat, pemberian biasa. Pemberian biasa yang itu muncul minti batin nafsi, dari kerelaan jiwa kita, yang tidak terikat waktu dan nominal tertentu. Berapa yang kita mau kasih kapan saja ya silahkan. Ini namanya apa umahat? Tibatun nafs, kerelaan jiwa. Nah, selain dari yang 3 ini umahat, maka kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Apakah itu nanti bentuknya pajak ataukah denda? Ini apa? Ini haram hukumnya. Contoh, kalau ada pondok pesantren atau sekolah yang mendenda dengan bentuk uang, maka si sekolah ini atau pondok pesantren ini haram mengambil uang tersebut. Contoh, kalau di pondok pesantren ada yang terlambat masuk, maka didenda 50.000 per hari. Maka pondok pesantren itu haram mengambil itu. Atau sekolah membuat aturan siapa yang melanggar, siapa yang lambat masuk, maka didenda per jamnya 10.000. Maka ini haram dia apa? Dia ambil. Kalau SPP yang kita bayarkan umahat masuk di dalam apa ini? Yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua itu muawadhah, di mana pihak sekolah menjual jasa. Jasa apa yang dijual di situ? Jasa merawat, jasa menjaga, jasa memberikan pendidikan kepada anak kita. Kita yang terlambat bayar, maka tahu diri. Mungkin datang, maaf, saya belum bisa bayar dan insya Allah saya akan bayar. Iya, memang Anda harus bayar, karena Anda sudah
menikmati jasa-jasa tersebut. Nah, 3 hal ini apa ummahat? Yang itu dibolehkan kita mengambil harta orang lain. Yang lainnya apa? Kembali kepada hukum asal. Pemberian biasa ini terbagi lagi menjadi 3 ummahat. Ada pemberian yang kita keluarkan di saat kita masih hidup. Ada pemberian yang kita ikat dengan kematian. Contoh kalau kita bilang, saya kasih kamu ini kalau saya mati ya. Paham? Berarti ini pemberian yang terikat dengan kematian. Ada pemberian yang itu dilakukan setelah kita meninggal dunia. Nah, yang kita bahas pertama dulu umat adalah pemberian di saat kita masih hidup. Kita semua di sini masih hidup kan? Ya, maka nanti kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia, di situ ada beberapa judul. Yang pertama zakat. Sebutkan dulu secara global umat. Yang pertama zakat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga infak. Yang keempat hadiah. Yang kelima hibah. Yang kelima hibah. Sudah umat? Nah, ini pemberian yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Zakat, sedekah, infak, hadiah dan hibah. Zakat, sedekah, infak ini adalah pemberian yang kita niatkan untuk mendapatkan pahala. Pemberian yang kita niatkan apa ummahat? Untuk mendapatkan pahala. Ketiga hal ini ummahat, dia itu lafadznya saja yang berbeda, tapi maknanya sama. Maknanya satu. Jangan kita tertipu dengan apa yang tercantum di kotak infak itu atau yang di spanduk musola, terima infak sedekah. Apa biasanya judulnya mat? Terima zakat, infak, sedekah ya. Seakan-akan beda nih. Zakat beda, sedekah beda, infak beda. Nah, di dalam Al-Quran ketiga ini disebutkan tapi maknanya sama, yaitu sesuatu yang dikeluarkan tujuannya untuk mencari pahala. Nah, adapun zakat sendiri itu bermakna an-nama, sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tumbuh atau harta yang kita keluarkan untuk mensucikan harta tersebut dan diri kita. Ini pengertian apa ummahat? Zakat. Zakat secara bahasa adalah sesuatu yang tumbuh, an-nama. Sementara secara istilah zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta kita untuk mensucikan harta dan mensucikan diri kita. Banyak sekali ayat yang menganjurkan kita mengeluarkan zakat ummahat di dalam Al-Quran. Kita sebutkan 2 saja. Di surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tu zakah." Di surah Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat.
Nah, jadi zakat umahat atau sedekah ini dikeluarkan jika apa sudah mencapai nisab dan berlalu 1 tahun hijriah. Ada ketentuannya masing-masing. Adapun sedekah ini bermakna pembenaran terhadap janji-janji Allah dan Rasul-Nya terhadap harta yang kita keluarkan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah. Tujuannya untuk mensucikan mereka, membersihkan harta mereka dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian Allah sebutkan lagi di surah At-Taubah ayat 60 pembagian zakat tersebut. Cuma Allah sebut dengan lafadz sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Hanya saja sedekah atau zakat itu bagi orang fakir, orang miskin, amil dan seterusnya. Rasulullah juga bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah yang kita keluarkan tidak mengurangi harta yang kita miliki. Ini secara apa umat? Secara matematika Allah dan Rasulnya. Tapi kalau matematika dunia yang kita pakai pasti berkurangnya kan? Nah, kalau kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 100.000 pasti akan berkurang. Paham? Tapi kalau matematika Allah dan Rasulnya pasti akan bertambah. Entah itu dengan kita dipalingkan dari musibah atau ditambah dengan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan sedekah yang itu bermakna pula zakat. Yang ketiga umahat adalah infak. Infak atau nafkah ini sama ya, cuma sigohnya saja yang berbeda. Infak maknanya adalah mengucurkan harta dalam kebaikan. Mengucurkan atau mengeluarkan harta untuk kebaikan. Tak kala Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat 3, Allah sebutkan ciri mereka adalah mereka menginfakkan harta yang kami telah berikan rezeki kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surah Al-Munafikun Allah perintahkan lagi, wa anfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian datang. Lalu kalian meminta untuk dikembalikan ke dunia agar bisa melakukan sedekah. Nah, infak ini umahat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib bagi siapa? Bagi yang menjadi tanggungan kita. Suami menanggung anak istrinya, maka wajib apa umahat? Memberikan nafkah. Allah sebutkan hal itu di surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiqadhu sa'atim min sa'ati. Suami yang memiliki keleluasaan maka berikan juga yang lebih daripada nafkah standar.
Kapan si suami tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada istrinya ummahat? Kapan kira-kira? Ketika istrinya melakukan nusyuz. Paham? Yang kedua, ketika istrinya ditalak 3, kecuali istri tersebut dalam keadaan mengandung, maka nanti si suami tetap memberikan nafkah selama istri tersebut mengandung. Allah sebutkan hal itu di surah At-Talaq ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Jika istri yang kalian sudah ceraikan dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai apa? Melahirkan. Kalau sudah melahirkan ummahat, maka si suami, mantan suami tidak lagi wajib memberikan nafkah. Lantas anaknya yang disusui gimana? Anak yang disusui oleh mantan istri ini, maka nanti si istri boleh mengambil upah menyusui, atau dia carikan ibu susuan yang lain. Ketiga hal ini ummahat, zakat, sedekah, kemudian infak, ini maknanya apa? Sama, yaitu harta yang kita keluarkan untuk mencari pahala. Tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang kedua sekarang ummahat, yaitu hadiah. Hadiah ini adalah pemberian untuk menarik hati seseorang. Pemberian untuk menarik hati seseorang. Contoh si suami mau menarik hati istrinya yang kalau pulang ngomel-ngomel, marah-marah, banting-banting wajan, piring dan yang lainnya, maka coba belikan emas 1 kilo. Pasti apa ummahat? Tunduk. Kenapa? Karena hadiah itu akan apa? Memperbudak seseorang. Dulu mungkin yang pernah mengalami masa-masa pacaran, ketika si cowok ini memberikan sesuatu, jangankan uang gitu, sepucuk surat atau bunga saja ummahat, itu akan membuat si perempuan tersebut jatuh hati kepadanya. Apalagi diajak nongkrong di warung, di kafe dan yang lainnya, pasti akan menarik hatinya. Allah sebutkan hal ini di surah An-Naml ayat 35 hingga 36. Takala Ratu Saba, Ratu Balqis mengirim hadiah kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihi salam, yang tujuannya untuk menarik hati Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadiratun bima yarji'ul mursalun." Kata Ratu Balqis, sungguh aku akan mengirim suatu utusan yang membawa hadiah yang nanti diberikan kepada Nabi Sulaiman. Falamma jaa Sulaimana, takala utusan tersebut mendatangi Sulaiman sambil membawa hadiah, maka Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Nah, ini yang di dalam Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan ummahat, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, tahadu tahabu.
saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Ada umahat yang mungkin sering gibahi kita, sering ngomongin kita jelek di belakang, coba kasih hadiah. Paham? Ada yang suka ngomporin, yang suka macam-macam, coba kasih hadiah, pasti akan luluh, pasti akan tunduk dengan hadiah tersebut. Nah, ini juga yang kita pakai umahat ketika dulu mau bangun pondok rumah tahfidz itu. Pak RT yang tidak senang gitu, kita kasih beras, kita kasih kue, kita kasih apa gitu. Akhirnya ketika santri mau masuk, dia bilang silakan aja Ustadz, orang mau baca Al-Quran aja kok. Nah, berarti ini apa? Masuk hadiahnya. Aisyah radhiyallahu an menuturkan juga umahat bahwa kana Rasulullah yakbalul hadiah. Adalah Rasulullah itu menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Yang dia terima adalah hadiah. Maka kita boleh juga menerima hadiah dari orang lain dengan beberapa syarat umahat. Boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia tidak memberikannya karena malu. Dia tidak memberikannya karena malu. Ini biasa terjadi apa umahat ketika kita hadir di acara kondangan gitu, atau di sebuah acara, saya malu kalau nggak ngasih amplop, malu kalau nggak ngasih apa? Hadiah. Nah, dasar ini yang membuat kita menolak hadiah tersebut. Paham umahat? Jangan memberi sesuatu karena dasar apa? Malu. Malu kalau ketemu ustadz nggak ngasih sesuatu, maka apa? Jangan memberi. Karena itu bukan lillah. Syarat yang kedua, bukan riswah atau suap. Bukan riswah, karena Rasulullah bersabda ar-rashi wa la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Suap istilah kita apa umahat? Pelicin. Untuk memperlancar urusan kita, maka apa? Dengan suap tersebut. Apakah itu ngurus SIM, ngurus KTP, ngurus urusan di sana gitu? Kalau nggak dikasih sesuatu, lambat geraknya pegawai tersebut kan ya. Kapan kita boleh memberi suap umahat? Kalau sekiranya dia memperlambat atau menunda-nunda hak kita, yang seharusnya bisa selesai 1 hari, karena dia ingin nunggu pelicin, maka dia tunda-tunda. Orang yang seperti ini kita kasih, kita nggak berdosa umahat, tapi dia yang berdosa. Lantas bagaimana dengan hadaya lil umal, memberikan hadiah kepada umal, para pekerja, atau istilahnya tip ya. Dikasih kepada pegawai, lihat kalau sekiranya itu akan merubah sikap, maka jangan kasih. Kalau dia biasa-biasa saja, nggak ada pengaruh dengan urusan kita, maka tidak mengapa. Apalagi kita memang sudah terbiasa memberikan hadiah kepadanya. Demikian juga kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kalau kita memberikan sesuatu yang itu membuat dia membeda-bedakan dengan anak yang lain, anak kita tambah disayangnya ketika anak kita nanti rewel, nakal, nggak diapa-apain. Kenapa? Karena hadiah yang kita kasih, maka ini adalah riswah. Beda halnya kalau sekiranya anak kita sudah mau lulus umahat, paham? Terus kita kasih guru itu sesuatu, maka ini nggak mempengaruhi lagi kan? Anak kita sudah mau keluar. Nah, beda halnya kalau anak kita masih di situ. Pasti nanti dia akan membeda-bedakan mana anak
yang orang tuanya ngasih sama orang tuanya yang tidak ngasih. Syarat yang ketiga ummahat. Syarat yang keberapa tadi? Yang ketiga ya sekarang ya. Orang yang memberikannya dikenal tidak suka mengungkit-ngungkit. Tidak apa namanya? Tidak suka mengungkit-ngungkit. Kalau ada ummahat maka jangan diterima pemberiannya. Bagaimana caranya dia mengungkit nanti? Biasanya itu kalau ada masalah. Paham? Ada slack dengan orang yang dia beri itu. Pasti dia akan ngungkit-ngungkit kan. Aku loh yang ngasih kamu dulu. Aku yang bangun ini. Aku yang banyak. Maka ini apa ummahat? Membatalkan nilai pahala sedekah sekaligus menyakiti hati orang yang menerima tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqati bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan nilai pahala sedekah, hadiah atau dengan apa? Dengan apa, Mat? Dengan manni, mengungkit-ngungkit dan menyakiti hati orang yang memberi. Kemudian yang keempat ummahat, bukan barang haram. Hadiah tersebut bukan barang haram atau hasil dari uang haram. Mungkin orangnya ini terkenal dengan penghasilannya hanya jadi dari judol gitu, atau dari jualan sabu-sabu, atau dari perdagangan rokok, atau dia kerja di pegawai bank, atau di pegawai pajak yang penghasilannya itu murni dari uang haram. Paham? Maka Anda tidak boleh menerima sedekah dari orang tersebut. Tidak boleh menerima hadiah. Kecuali kalau orang itu dia ada penghasilan lainnya yang itu dari unsur yang halal. Contoh dia berdagang, atau dia ada kerjaan sampingan yang itu halal, maka Anda masih boleh apa ummahat? Menerimanya. Kalau murni penghasilannya hanya dari jalur yang haram, maka Anda tidak boleh menerima pemberiannya. Nah, ini 4 syarat ummahat bagi Anda yang mau menerima hadiah. Kemudian yang keberapa sekarang Mat? Zakat, sedekah, infak, hadiah. Kemudian yang terakhir, hibah. Hibah ini adalah pemberian yang tidak untuk mencari pahala dan tidak pula untuk menarik hati. Hibah adalah pemberian yang tidak untuk mencari pahala dan tidak untuk menarik hati. Kalau ada sesuatu yang kita berikan tapi niatan pahala ummahat, meskipun itu judulnya hibah, berarti ini apa? Sedekah. Tapi kalau kita tidak niatkan mencari pahalanya, hanya ngasih gitu saja, maka ini apa? Hibah. Dan hibah ini ummahat dibolehkan ada niatan barter atau jual beli di dalamnya. Contoh gini umat, saya di depan saya ini ada lek mineral ini ya. Saya antarin ke rumah salah satu ummahat. Saya nunggu jus. Saya ngasih ini, terus saya nunggu sesuatu yang lebih daripada air. Maka ini apa ummahat? Boleh. Karena ini judulnya apa? Hibah. Saya mau barter memang ya. Mau jual ini dengan sesuatu yang lebih. Nah silahkan juga ummahat yang mau menerima air ini, mau diterima atau tidak. Enggak mau Ustaz, masa air ditukar dengan jus lebih mahal.
Atau saya antari nasi kuning, saya nunggu beras 5 kilo. Maka ini apa umahat? Boleh. Karena judulnya apa? Hibah. Nah, di negara kita atau ungkapan biasa kita umahat, hibah itu sama saja dengan sedekah kan ya? Saya hibahkan rumah ini ya. Maknanya itu adalah saya sedekahkan. Tapi di dalam agama kita hibah itu adalah tadi pemberian yang tidak untuk mencari pahala dan tidak pula untuk menarik hati. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqah." Ada seorang badui umahat menghibahkan onta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membalasnya. Faqala rodita, apakah engkau ridho dengan balasan ini? Maka kata si badui ini belum. Akhirnya Rasulullah tambah lagi. Sudah ridho? Belum. Ditambah lagi oleh Rasulullah. Akhirnya baru dia bilang apa? Iya, saya sudah ridho. Berarti ini apa umahat? Dia barter kan? Dia membarter onta dengan sesuatu yang lebih. Maka ini dibolehkan. Kalau sekiranya dia masih enggak enak di dalam hatinya, ditanya, sudah setuju enggak tukar menukarnya? Ridho enggak? Kalau dia belum ridho umahat, maka jangan diterima dulu hibahnya tersebut. Dalam riwayat yang lain, man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha ma lam yusab alaiha. Barang siapa yang memberikan hibah, maka dia berhak untuk mengambil kembali hibah tersebut kalau belum apa umahat, belum dibalas. Belum dibalas. Contoh kita memberikan sesuatu umat, ngantarin ke rumah tetangga, ngisi apa gitu di piring. Kita nungguin depan rumah, nungguin balasan piring tersebut kan. Kalau kosong isinya umahat apa? Kita boleh yang ambil, saya minta kembali lagi dong. Masa nggak diisi? Ya Allah, ada udang di balik bakwan ya. Iya, nggak apa-apa, karena ini apa? Hibah. Maka Anda tanya dulu kepada orang yang ngantar ini apa ini? Sodako atau hibah? Oh, ini hibah. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya isi dulu, saya isi permen. Saya isi salak. Sudah pas nggak? Sudah setuju nggak? Oh enggak, tambah lagi dong. Kurang ini. Nah, maka Anda harus tambah lagi. Kalau dia sudah ridho, berarti apa? Anda menerima barang tersebut. Kalau enggak umahat, ya sudah balikin lagi, ambil lagi. Saya enggak mau. Paham? Enggak cocok saya. Nah, boleh umahat. Karena ini sama dengan jual beli. Nah, sudah paham umahat tentang kelima ini? Zakat, sedekah, infak, kemudian hibah. Sesuatu yang kita sudah beri umahat, terus orang itu sudah menguasai barang pemberian tersebut, maka hukum asalnya kita tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh mengambil kembali pemberian. Karena Rasulullah menghukuminya sama dengan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. Tapi dengan syarat umahat, barang tersebut sudah sudah dia pegang, sudah dia kuasai. Contoh saya sampaikan ke salah satu umahat di sini, saya mau ngasih mobil ya kepada anti. Saya ngasih mobil. Mobilnya sudah diantar ke rumah, saya nggak jadi, istri marah-marah. Maka nggak boleh lagi diambil kembali. Paham umahat?
Tapi kalau sekiranya masih di sini, belum diantar ke rumah ummahat mobil tersebut, maka boleh saya tidak mengatakan tidak jadi. Bukan berarti saya ummahat mengambil kembali pemberian karena belum dikuasai. Tapi cuman saya ingkar janji. Ingkar janji. Ini adalah ciri orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apakah dia berdosa? Para ulama berselisih. Apakah ini hukumnya haram ataukah ini makruh? Tapi kalau barang itu sudah diterima, maka haram kita ummahat mengambil kembali. Nah, kelima ini ummahat berkaitan erat dengan pemberian di saat kita masih hidup. Kenapa kita bedakan ini? Agar umat? Agar jangan salah salah menerapkan. Nanti kita berikan sesuatu di saat kita masih hidup, kita anggap itu warisan. Kita anggap itu wasiat. Kan banyak tuh orang tua, saya mau bagi warisan dulu. Anda belum mati, Anda masih hidup. Bukan bukan warisan. Karena warisan itu setelah ummahat? Setelah meninggal dunia. Nah, yang kedua adalah pemberian yang terikat dengan kematian. Pemberian yang terikat dengan ummahat? Dengan kematian. Dia ikat pemberiannya itu dengan kematian. Dia belum mati, cuma dia ikat, kalau saya mati, saya kasih rumah ini kalau saya mati, saya kasih mobil ini kalau saya mati. Ini namanya Pemberian yang terikat dengan kematian. Ini masuk di dalamnya ummahat? Wasiat, mudabbar, dan ummahatul walad. Mudabbar itu seorang budak yang dijanjikan bebas kalau tuannya meninggal. Namanya ummahat? Mudabbar. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian yang terikat kematian. Jika dia mati baru berpindah kepemilikan. Ayat yang menyebutkan tentang wasiat ummahat banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang sangat sorry atau jelas menyebutkan hal ini, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, kutiba alaikum idza ahadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kalian sakarat, sudah mau meninggal dunia, untuk meninggalkan wasiat yang terbaik bagi kedua orang tua, kerabat dekat. Tapi ayat ini ummahat dihapus hukumnya dengan hadis yang datang bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau wasiatnya ummahat? Berkaitan dengan harta. Timbul pertanyaan sekarang, apa hukum menulis dan berwasiat sebelum kematian? Maka jawabannya sunnah. Hukumnya Sunnah. Seorang istri mungkin berwasiat, dia tulis di kertas, kemudian dia taruh di bawah bantalnya, sayang kalau saya meninggal jangan poligami lagi ya, jangan nikah lagi. Ini wasiat kan Kalau saya meninggal nanti tolong jangan nikah, urusin anak-anak, urusin rumah dan yang lainnya. Panjang wasiatnya. Apakah nanti dia terapkan, suaminya dia terapkan, ini dilihat. Nanti ada 5 hukum di situ umat. Yang menerima wasiat ini
apakah wajib menjalankan, ataukah haram, ataukah sunnah, ataukah makruh, ataukah mubah. Nanti ada beberapa atau 5 hukum mengenai hal tersebut. Untuk berwasiat atau mencatat wasiat ini hukumnya apa umahat? Sunnah. Jika dia tidak berwasiat atau tidak mencatat wasiat, itu tidak masalah. Nah, sekarang mengenai orang yang mau menjalankan wasiat atau yang diberi wasiat, apa hukum yang berlaku padanya? Ada 5 hukum umahat. Yang pertama, wajib untuk dia jalankan. Kalau ini wasiat untuk membayarkan utangnya, atau wasiat 1/3 dari hartanya untuk selain ahli waris, ini apa? Wajib dijalankan. Contoh, dia ada utang di mana gitu, tolong bayarkan utang saya sama si fulan, tolong bayarkan ini ke itu. Paham umat? Ini wajib dilaksanakan nanti kalau ada harta yang dia tinggalkan. Paham? Kalau sekiranya tidak ada harta, maka tidak wajib bagi ahli waris untuk menjalankannya. Karena tidak ada istilahnya apa? Warisan utang. Ini yang wajib umahat. Yang kedua, hukumnya sunnah. Perkara yang mudah untuk dia jalankan. Di mana si ahli waris mudah untuk menjalankan hal tersebut. Contoh, dia berwasiat mungkin kalau dikubur di telindung. Paham? Atau berwasiat yang memandikan, mengurusi nanti mungkin umahat yang ada di sekitaran rumahnya. Maka ini apa umat? Sunnah untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, haram untuk dijalankan wasiat tersebut. Kalau dia berwasiat, kalau saya mati, tolong harta saya dikirim ke tempat pelacuran, atau silakan dipakai main judi untuk beli sabu-sabu dan yang lainnya. Ini adalah wasiat yang haram dijalankan. Atau tolong saya dikubur di mana saya meninggal. Ini wasiat ya Pak Umahat yang haram dijalankan. Atau kalau saya meninggal dunia, tolong dikubur di kuburan Baqi di samping Masjid Nabawi. Ini haram dijalankan umahat. Atau dia berwasiat, tolong nak, karena kamu yang mengurusi saya di saat stroke, tolong rumah ini buat kamu. Ini haram dijalankan. Paham? Karena ini wasiat yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat umahat, makruh untuk dijalankan. Makruh maknanya jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Yaitu wasiat harta sementara keluarganya fakir. Contoh umahat, ada seseorang gitu, dia rumah masih ngontrak, paham? Hidup pas-pasan, kalau nggak kerja hari ini nggak bisa makan. Ada uang sedikit yang dia miliki, terus dia wasiatkan, tolong nanti kalau saya meninggal uang ini dilarikan ke mana gitu, ke pondok pesantren atau ke yayasan tertentu. Padahal keluarganya masih sangat apa umahat? Membutuhkan. Maka ini makruh. Yang kelima, mubah. Yaitu wasiat terhadap seluruh harta yang dia miliki, jika tidak ada ahli waris yang menerimanya. Dia hidup sebatang kara, tidak ada keluarga, sementara dia kaya raya, dia boleh berwasiat untuk seluruh hartanya kepada siapa gitu.
tentu di dalam jalan kebaikan. Nah, ini yang terikat dengan kematian. Sekarang setelah kematian ummahat, itu dikenal dengan apa? Dengan warisan. Warisan ini nanti ada atau diberlakukan kalau sudah melewati 4 tahapan. 4 hak yang harus dijalankan. Pertama, biaya penguburan jenazah diambil dari harta si mayit. Kalau ternyata di RT-nya nggak ada urunan gitu ya, nggak ada patungan, biasanya 10.000 per bulan ya ummahat ya, untuk biaya fardu kifayah. Atau nggak ada juga yayasan yang membiayai ini, baru nanti diambil dari hartanya. Yang kedua, bayar utang uang. Kalau dia punya utang uang, maka dibayarkan dulu dari harta yang dia miliki. Yang ketiga, bayar utang harta. Ternyata ummahat, rumah yang dia miliki masih KPR, kulkas yang dia miliki masih kredit, motor masih kredit, bajunya, celana dalamnya, semua masih dia kredit umat. Paham? Maka harus dibayarkan dulu utang-utang harta yang dia tinggalkan ini. Kalau ahli warisnya nggak mau pusing, capek saya ngurusin, ya sudah, yang tukang kredit itu silakan datang ngambilin semua barang-barangnya. Ternyata hidup penuh dengan kredit ya. Untuk memenuhi gaya hidup, rela apa? Kredit sana, kredit sini. Yang keempat, menunaikan wasiat. Kalau dia ada wasiat, tapi maksimalnya hanya 1/3 dari harta yang dia miliki. Dan ini tidak berlaku pada ahli waris. Nah, kalau 4 hal ini telah dipenuhi ummahat, baru ada perhitungan. Perhitungan warisan. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, ngapain dihitung-hitung? Paham? Yang intinya kepemilikannya jelas. Si istri memiliki harta, si suami memiliki harta, dan seterusnya. Jangan ternyata si istri hartanya banyak, ternyata itu titipan suaminya. Atau si suami ternyata banyak hartanya, ternyata apa? Itu harta orang lain yang diamanahkan kepadanya. Maka di sana akan berlaku apa ummahat? Berlaku perhitungan. 1/8 buat istri jika si suami nggak punya anak. 1/4 buat si istri jika si suami punya anak. Sebaliknya sekarang, jika si istri meninggal, ahli warisnya si suami, maka suami dapat 1/2 jika si istri tidak punya anak. 1/4 jika si istri punya anak. Kenapa kira-kira ini ummahat? Suami lebih banyak daripada istri? Kenapa kira-kira ummahat? Karena si suami kan akan menanggung anak. Paham? Sementara si istri akan ditanggung. Siapa yang akan menanggungnya nanti kalau suaminya meninggal ummahat? Maka yang menanggung anak laki-lakinya kalau ada, saudaranya, bapaknya, suami barunya kalau ada suami barunya. Sementara laki-laki akan menanggung. Si ibu nanti akan dapat 1/3, 1/6. Si bapak nanti dapat 1/6 dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala umahat memperincikan hal ini, mendetailkan permasalahan ini di surah An-Nisa ayat 7 hingga ayat 14. Tujuannya agar tidak ada sengketa, tidak ada pertumpahan darah karena permasalahan ini. Sehingga Allah yang turun sendiri membahasnya dan menyebut warisan tersebut sebagai wasiat dari Allah yang harus dijalankan sesegera mungkin. Minimalnya apa umahat? Hitung-hitungannya. Kalau belum mau membagi terlebih dahulu, minimalnya apa? Hitung-hitungan. Nah, ahli waris nanti yang mendapatkan warisan, apakah itu berupa rumah, berupa uang dan seterusnya, maka ini umahat tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Paham? Kecuali yang menerima ini mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Baru apa umahat? Baru ada zakatnya. Nggak boleh kita nerima, contoh gini, kita nerima sebuah rumah, warisan rumah kan? Terus rumah ini mau dijual, harganya 1 M. Paham umahat? Maka ketika kita umumkan mau dijual rumah tersebut, nggak boleh dikeluarkan zakatnya. Paham? Nggak boleh kita ngitung mulai dari awal penjualan hingga nanti 5 tahun, 6 tahun belum laku-laku, tetap dihitung zakatnya. Ini nggak benar. Paham? Yang benar tunggu dulu laku rumah itu, kemudian dibagi kepada ahli waris, setiap pemegang nanti berapa yang dia dapat. Kalau mencapai nisab kemudian berlalu 1 tahun, baru ada apa mat? Ada zakatnya. Kalau tidak, maka tidak ada. Paham? Mungkin ini ya umat yang kita bisa sampaikan. Kita tutup umat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.